Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 eee, akan mempresentasikan hasil dari project yang telah kami buat, yaitu e-absen informatika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang mana, project ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman. Selanjutnya aplikasi e-absen informatika ini yang kami buat berbasis web application. Dan untuk itu, aplikasi ini dapat diakses di e-strip-absen, strip-informatika, strip-untirta.infinityfreeapp.com. Nanti kami akan, cantumkan juga link ini di deskripsi, seperti itu. Sebelum itu, apa sih e-absen itu? Nah, e-absensi atau absensi elektronik adalah aplikasi absen mata kuliah, berbasis web yang dapat diakses melalui smartphone maupun desktop. Nah, nantinya di aplikasi e-absen ini, mahasiswa dapat melakukan absensi dengan cara mengirim data kehadiran pada mata kuliah yang diampu, sehingga, kehadiran tersebut dapat dideteksi oleh sistem. Nah, selanjutnya apa sih manfaat menggunakan e-absen ini? Yang pertama, fleksibilitas, kemudian, lebih hemat, eee contohnya itu seperti anjir, nanti di-cut aja lah ya. Ulang lagi, Cok, salah gue ngomongnya, Cok. Selanjutnya, apa sih e-absen itu? Nah, e-absensi atau absensi elektronik adalah aplikasi absen mata kuliah berbasis web yang dapat diakses melalui smartphone maupun desktop, melalui, browser, seperti itu. Nah, nantinya mahasiswa itu dapat melakukan absensi dengan cara mengirim data kehadiran, mereka pada mata kuliah tertentu sehingga bisa dideteksi kehadirannya oleh sistem. Selanjutnya, apa sih manfaatnya menggunakan e-absen ini? Yang pertama, e-absen itu lebih fleksibel, fleksibilitas dan kemudian lebih hemat karena tidak lagi menggunakan kertas, sebagai media untuk absen. Selanjutnya mencegah kecurangan, tidak lagi ada yang namanya titip-titip absen karena nantinya, di aplikasi ini mahasiswa itu masing-masing, eee, dapat login ke aplikasinya dengan akunnya mereka masing-masing. Kemudian aplikasi ini bisa dipantau secara real time dan data yang masuk itu nantinya lebih akurat karena tidak lagi menggunakan cara yang tradisional, yaitu menggunakan kertas dan lain sebagainya. Selanjutnya rekapitulasi dan integrasi data lebih mudah. Yang ketujuh itu bisa aplikasi ini nantinya dapat dipantau dari jarak yang jauh karena berbasis web. Yang terakhir itu aplikasi ini dengan menggunakan aplikasi ini, itu lebih efisien, seperti itu. Nah, dalam pembuatan aplikasi ini kami menggunakan, beberapa bahasa pemrograman, yaitu, ada HTML, CSS, JavaScript, kemudian ada library Bootstrap, jQuery, dan SwiftAlert yang berfungsi untuk, membuat tampilan pada desain web kayak yang kami buat, dan SwiftAlert untuk menampilkan, notifikasi agar lebih ciamik, dan kemudian ada PHP yang mana PHP ini berfungsi untuk, mengintegrasikan atau, menjembatani antara data yang di-input oleh user di tampilan dan kemudian untuk menyimpan di database, seperti itu. Dan yang terakhir ada MySQL, yang berfungsi sebagai media penyimpanan atau database-nya. Selanjutnya, dilanjut oleh Muhammad Restu, dipersilahkan. Pada slide selanjutnya yaitu user interface dari desain e-absen. Yang pertama itu ada login. Di dalam layout login terdapat input NIM dan password mahasiswa informatika
Jika tidak terdaftar, maka sistem tidak akan melanjutkan. Yang kedua, ada tampilan awal absen. Pada tampilan awal tersebut, terdapat fitur profil dan absensi keseluruhan hadir, sakit, dan juga alfa. Yang ketiga ada input absen. Pada layout input absen adalah tempat mengisi daftar hadir mahasiswa yang akan diterima oleh sistem database. Dan yang keempat, simpan database. Setelah mendapatkan inputan dari user atau mahasiswa, maka data tersebut akan disimpan ke database. Adapun fitur nColor dari aplikasi web tersebut pada e-absen informatika yaitu ada warna kuning, jingga, hijau, merah jambu, dan juga biru. Next. Selanjutnya bagaimana sih e-absen ini bekerja? Nah, yang pertama kami akan menjelaskan bagaimana algoritma pemrograman bagaimana e-absen ini. Selanjutnya ada flowchart juga yang nanti akan kami jelaskan, dan terakhir kami juga menjelaskan tentang entitas ERD atau relasi database atau entity relationship diagram yang berfungsi sebagai relasi dari antar database yang telah kami buat seperti itu. Selanjutnya next, Zainal. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan secara singkat program e-absen. Yang pertama, start itu kita akses dulu webnya di link yang tertera di deskripsi. Terus kita login menggunakan NIM dan password yang sudah terdaftar. Kemudian klik login dan akan muncul tampilan awal. Di tampilan awal ada beberapa menu. Kita klik menu absen, kemudian input absen, simpan, dan akan disimpan di database absen. Kemudian selesai. Next. Baik, sistem flowchart di dalam e-absen application web. Yang pertama, sistem modular. Yang di dalamnya ada login, tampilan awal, menu absen, dan juga data absen. Pada function login itu ada integer name, password, kemudian output masukkan name, kemudian input name, kemudian output masukkan password, kemudian input password, kemudian if perjabangan if jika dia mahasiswa maka akan keluar dengan output absen selamat datang di absen informatika, dan kemudian melanjutkan ke function kedua yaitu tampilan awal. Jika bukan maka outputnya password Anda salah. Kemudian ketika output yang dikeluarkan benar, maka lanjut ke tampilan awal. Pada function tampilan awal akan muncul pilihan menu yang akan kita butuhkan, yaitu ada input rekap absen harian, yang kedua ada input rekap absen bulanan, dan input rekap absen keseluruhan. Setelah itu ada menu absen. Nah, di dalam function menu absen ada pilihan menu yang akan ditampilkan. Yang pertama itu kita input data, kemudian proses ke data memasuki database. Dengan menginput data, kemudian si mesin akan mengeluarkan terima kasih sudah mengisi absen kehadiran. Kemudian program tersebut diakhiri. Next. Nah, selanjutnya ada struktur database. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang relasi antar database e-absen informatika. Selanjutnya nih, di dalam database e-absen informatika yang kami buat ini ada 4 entitas. Yang pertama ada entitas mahasiswa, yang kedua ada entitas absen, kemudian ada kelas dan matkul. Nah, di entitas mahasiswa ini terdapat
beberapa atribut yang memenuhi, sebagai tempat menyimpan, data-data mahasiswa. Yang pertama ada ID mahasiswa sebagai primary key, kemudian ada ID kelas, foreign key yang nanti akan ditarik dari, eee entitas kelas yang berisi nama kelas dari yang berisi nama kelas. Nah, selanjutnya ada NIM, nomor induk mahasiswa, kemudian ada nama, ada password, nomor HP, jenis kelamin, kemudian ada level yang nanti akan, menentukan apakah yang login nanti admin atau dosen ataukah mahasiswa. Yang terakhir ada doc sebagai tempat untuk menyimpan foto mahasiswa. Selanjutnya ada atribut kelas. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini bersih tentang, kelas daripada mahasiswa nanti. Selanjutnya ada, atribut absen, ada entitas absen yang berisi atribut ID absen, ID mahasiswa, ID kelas, ID mata kuliah, dan kemudian ada keterangan yang berisi, ketika nanti mahasiswa itu menginputkan absen, nanti ketika klik hadir maka akan tersimpan H, ketika klik sakit akan tersimpan S, ketika klik izin akan tersimpan I di database, dan kemudian ketika alpha akan tersimpan A. Dan di sini ada tanggal sebagai tempat untuk menyimpan tanggal di hari apa si mahasiswa tersebut, menginputkan data absennya. Nah, selanjutnya di sini ada atribut matkul yang berisi mata kuliah yang diampu oleh mahasiswa yang nanti ketika di-input akan tersimpan di entitas absen, seperti itu. Selanjutnya Zainal. Terdiri e-absen informatika. E-absen adalah salah satu karya dari kelompok kami yang bertujuan untuk mempermudah mahasiswa, khususnya yaitu program studi informatika dalam mengakses dan menginput daftar kehadiran di setiap mata kuliah. Next. Selanjutnya ada kesimpulan dari pembuatan e-absen informatika. Jadi kesimpulan tersebut adalah sebagai teknologi modern khususnya bagi mahasiswa informatika ke depannya. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan bagaimana penggunaan aplikasi e-absensi ini. Yang pertama, akses terlebih dahulu strip absen informatika /unteta.infinityhurryup.com yang sudah kami sediakan di link deskripsi. Kemudian nanti akan muncul tampilan login. Selamat datang di e-absen informatika Untirta. Kemudian masukkan NIM Anda dan kemudian password-nya juga dan kemudian password. Nah, untuk di sini password dan NIM untuk NIM dan password-nya sama ya. Jadi kita menggunakan NIM sebagai password-nya. Oke, sebentar. Nah, setelah itu klik login. Nah, nanti akan masuk ke dalam tampilan awal. Nah, di tampilan awal ini berisi tentang nanti akan ada sambutan selamat datang Nur Ali Arfan sebagai nama mahasiswa tersebut yang telah mengakses aplikasi ini. Nanti ada data diri dan ada data diri di sini, ada nama, ada jurusan, ada NIM dan nomor HP-nya. Nah, kemudian di sini ada total hadir, total izin, dan total sakit, dan total apa si mahasiswa tersebut. Nah, selanjutnya untuk menginput absen, kita klik absen pelajaran. Nah, di sini nanti akan diarahkan ke form absensi. Nah, di form absensi nanti namanya sudah tertulis
langsung. Nah, kita tinggal menginputkan kelas apa yang kita mau masukkan kehadirannya. Misalkan saya masukkan informatika B, terus mata kuliahnya algoritma dan pemrograman, dan tanggalnya misalkan di tanggal 11 bulan 12 2021. Nah, kemudian kita klik, kita isi keterangannya apakah si mahasiswa ini hadir, ataukah sakit, ataukah izin, ataukah alpa. Misalkan hadir, klik hadir. Nah, kemudian kita klik kirim. Nah, nanti akan diberikan alert button seperti ini. Apakah data sudah benar? Ketika data sudah benar, klik OK, dan nanti akan muncul notifikasi berhasil, input data berhasil. Kemudian kita klik OK, dan akan dikembalikan ke halaman tampilan awal. Nah, seperti itu untuk demonstrasi penggunaan aplikasi e-absen ini. Dan juga mahasiswa itu nanti dapat mengecek absensi mereka di rekap absen. Apakah sudah terabsen atau belum? Misalkan kita mau ngecek tadi data yang telah kita inputkan tadi. Nah, kita buka, kita klik rekap absen, kemudian akan muncul di sini ada harian, bulanan, keseluruhan. Misalkan kita mau cek harian. Nah, kemudian kita masukkan nih, kita input kelasnya. Misalkan tadi kan informatika B, masukkan, kemudian masukkan mata kuliah dan tanggal data yang telah kita inputkan, kemudian tampilkan. Tadi tanggal 11, oke, kita tampilkan. Nah, kita klik tampilkan. Nah, nanti di sini bakal muncul rekapan mahasiswa yang telah hadir atau enggak. Wah, anjir, Cok. Websitenya salah, Cok. Kagak nongol, Cok. Astaga. Anjir. Ntar pindah-pindah web ya. Parah, Cok. Aduh. Capek orang bikin ini kagak nongol anjir, ini harusnya nanti ada klik checklist gitu, Cok. Ini salah web apa? Link-linknya ini, Cok. Di sini ngebug, Cuk. Yang di web apa? Yang di web gue ini. Bentar deh. Siap, santai aja. Gak apa-apa, yang tadi di itu lagi aja. Nanti kita cut bareng gak apa-apa tuh ya. Ntar gue temenin tuh selalu tuh. Masih jam 2. Masih jam 2, santuy. Nah, ini baru bener nih. Rapi bet kan, anjay. Udah, kita ulang lah. Ulang lagi dari sini kah? Tadi Oke, dah. ngomong mendemonstrasikan. Oke. Nah, selanjutnya silahkan masukkan link yang telah kami sediakan tadi. Silahkan buka link yang telah kami sediakan di deskripsi. Kemudian buka. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan awal. Nah, di tampilan awal ini akan disambut dengan selamat datang di e-absen Informatika Untirta. Kemudian masukkan NIM dan password Anda. Nah, NIM dan password di sini kita menggunakan NIM sebagai NIM kita, dan juga passwordnya NIM juga seperti itu. Nah, kemudian klik login, nanti akan dialihkan ke halaman tampilan awal. Nah, di halaman tampilan awal seperti ini. Nah, di tampilan awal ini akan muncul selamat datang Nur Ali Arfan sebagai mahasiswa yang telah login di aplikasi ini. Kemudian akan ada data diri mereka, yaitu ada nama, ada jurusannya, ada NIM mereka, dan ada nomor teleponnya. Dan di sini ada total hadir, total izin, dan total sakit, dan total alpa si mahasiswa yang telah mengakses aplikasi ini. Nah, selanjutnya untuk menginput absensi pelajaran, kita klik absen pelajaran. Nah, ketika diklik absen pelajaran, nanti akan dialihkan ke halaman tampilan awal. Nah, di halaman tampilan awal ini akan muncul selamat datang Nur Ali Arfan sebagai mahasiswa yang telah login di aplikasi ini. Kemudian akan ada data diri mereka, yaitu ada nama, ada jurusannya, ada NIM mereka, dan ada nomor teleponnya. Dan di sini ada total hadir, total izin, dan total sakit, dan total alpa si mahasiswa yang telah mengakses aplikasi ini. Nah, selanjutnya untuk menginput absensi pelajaran, kita klik
halaman form absensi. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah tampil, kita masukkan data-data yang diperlukan untuk mengisi absensi. Yang pertama ada nama. Nah, nama di sini sudah secara otomatis terisi dengan mahasiswa yang telah login tadi. Kemudian kita bisa masukkan, kita inputkan kelas yang mau kita mau kita input kehadirannya. Terus mata pelajarannya algoritma dan pemrograman, dan kemudian masukkan juga tanggal. Misalkan tanggal 10 bulan 12 2021. Dan terakhir isi keterangan apakah kita hadir, apa kita sakit, izin atau alpa. Nah, kemudian misalkan kita klik hadir, kemudian kita klik kirim. Kemudian akan muncul notif apakah data sudah benar. Ketika notemu datanya sudah benar, klik OK. Nah, kemudian akan tampil muncul notifikasi berhasil. Data telah input berhasil. Kemudian klik OK dan nanti akan dikembalikan lagi ke halaman awal dan data kehadiran pun sudah terinput seperti itu. Nah, dan selanjutnya si mahasiswa pun nanti dapat mengecek apakah sudah terinput absen yang telah diinputkan tadi. Kemudian kita klik kalau pengen melihatnya kita klik rekap absen, kemudian klik menu harian. Nah, nanti akan dialihkan ke form rekap absen harian. Kemudian kita pilih kelas yang ingin kita cek kehadirannya. Misalkan tadi di kelas informatika B, mata kuliah algoritma dan pemrograman di tanggal 10 bulan 12 2021. Kemudian klik tampilkan. Nah, nanti akan muncul di bawahnya, akan muncul di rekap. Nah, di sini akan muncul tabel mahasiswa yang telah menginputkan absensi di aplikasi absen ini, seperti itu. Nah, dan selanjutnya ada juga rekapan bulanan yang mana bisa mengecek absensi secara keseluruhan di dalam Nah, selanjutnya absensi bulanan untuk melihat rekapan absen bulanan. Nah, nanti di sini kita bisa mengecek absensi mata kuliah misalkan algoritma pemrograman di bulan Desember. Nah, nanti akan tampil berapa banyak total hadir yang telah diinputkan oleh mahasiswa tersebut pada bulan tersebut. Misalkan saya, Nur Ali Arfan, telah menginputkan di bulan Desember sebanyak 6 total hadir, seperti itu. Terus yang terakhir ada rekap keseluruhan. Nah, di rekap keseluruhan ini berisi data tentang mahasiswa yang telah menginputkan absensi di mata kuliah tertentu secara keseluruhan. Nah, misalnya kita informatika B. Nah, nanti secara keseluruhan akan muncul di sini. Sama ada Nur Arfan total hadir 6 dan Fadlu Agara Rafsanjani total hadir 1, seperti itu. Selanjutnya selain itu mahasiswa nanti dapat mengedit profil mereka di klik yang login tombol profile, kemudian klik pengaturan, nanti akan dialihkan ke halaman profil. Nah, di sini mahasiswa dapat mengganti nama mereka, nomor HP, password, dan juga dapat menambahkan foto mereka yang nanti akan ditampilkan di halaman tampilan awal seperti ini. Selanjutnya kami akan menampilkan source code yang telah kami buat untuk membuat aplikasi e-absensi ini. Yang pertama di sini ada index.php. Di sini berisi tampilan awal atau tampilan login di aplikasi e-absen ini. Nah, seperti ini source code-nya.
Nah, di sini ada source code body yang ini berisi form, input NIM dan password yang nanti akan dialihkan ke ketika mengklik, form tersebut nanti akan dialihkan ke proses login.php. Nah, di proses login.php ini berisi tentang query proses loginnya. Nah, seperti ini. Nah, dan ketika mahasiswa telah berhasil menginputkan NIM dan password yang nanti akan dialihkan ketika diklik akan menjalankan proses login ini yang berisi query, untuk mengverifikasi apakah data mahasiswa tersebut ada di database, DBE absen, seperti itu. Dan ketika sudah berhasil masuk, nanti akan dialihkan ke, base. Nah, base ini, berasal dari koneksi.php yang mana base URL ini adalah, berisi halaman awal atau tampilan di aplikasi ini tadi ya, ini ke base. Nah, base-nya dari koneksi. Nah, di halaman koneksi ini base adalah, halaman URL awal untuk, mengambil link, daripada source dari folder tersebut. Nah, di koneksi.php ini, berisi koneksi, database yang digunakan di aplikasi ini. Dan selanjutnya ketika sudah berhasil masukkan akan dialihkan ke misalkan, foldernya ada mahasiswa. Nah, di sini kemudian akan dialihkan ke index.php di folder mahasiswa. Nah, di folder mahasiswa ini berisi, tampilan seperti yang telah kami demonstrasikan tadi, yaitu tampilan awal. Nah, di sini ada PHP include php.koneksi untuk memanggil, file koneksi.php yang berisi koneksi database. Kemudian ada session start, di sini adalah, ketika mahasiswa telah berhasil menginputkan datanya dan benar, maka akan dialihkan ke sini, sesinya itu akan berjalan seperti itu. Ketika misalkan, mahasiswa tersebut sesinya tidak berisi sesi, maka nanti akan dialihkan ke halaman login kembali seperti itu. Nah, dan berikut source code daripada, tampilan awal di folder mahasiswa index.php. Selanjutnya, kami akan menampilkan source code di halaman input absen. Nah, sama seperti di halaman tampilan awal tadi, ada PHP include koneksi.php yang berfungsi untuk, mengambil data dari database dan juga mengambil koneksi di file koneksi.php. Ada di sini ada query-query untuk memanggil data-data dari database. Nah, di sini kemudian ada source code form absensi sebagai form untuk mengisi data-data yang nanti akan diinputkan ke database, yang nanti akan menjalankan file simpan.php. Nah, dan file simpan.php itu berisi, query untuk, menginput data-data dari form yang telah diinputkan. Dan berikut adalah, source code Oke, oke. 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 simpan.php.
Nah, ketika berhasil menginputkan, nanti bahkan dialihkan ke halaman tampilan awal lagi seperti itu. Kemudian kembali ke source code input absen. Nah, di sini di formnya nanti di sini ada source code untuk memilih kelas. Nah, di sini ada PHP SQL select.from class where ID class. Ini adalah query untuk memanggil data kelas di database kelas. Nah, kemudian di sini ada pilih mata kuliah. Di sini ada query untuk memanggil data mata kuliahnya. Kemudian ada tanggal dan kemudian ada keterangan hadir, sakit, izin dan alfa. Ini adalah dan terakhir di sini ada button submit. Nah, yang nanti akan mengambil data value kirim. Nah, dan nanti akan muncul notif apakah data sudah benar. Nah, jika sudah benar nanti akan menjalankan form simpan.php seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan nanti setelah berhasil ketika sudah mengklik ini, maka data-data yang telah diinputkan akan berhasil tersubmit ke database seperti itu. Dan untuk source code lainnya akan kami berikan di link di deskripsi, yang mana nanti dapat di-download dan dapat diuji coba untuk bagaimana sih file source code daripada program e-absensi ini, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.